Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa salli sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah azakumullah. Kita melanjutkan materi minggu lalu tentang Darut Taqwa yang itu disampaikan oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitabnya Ruhaniyatud Dakwah tentang 5 Darut Taqwa, dan kita minggu kemarin baru sampai yang ketiga, yaitu muhasabah. Sekedar review, yang pertama bahwa Darut Taqwa itu adalah muahadah. Muahadah itu adalah satu perjanjian, sumpah, dan kita dulu sudah pernah ditanya sama Allah ketika hendak dimasukkan ke dalam sulbi ibu kita tentang masalah sumpah bahwa tiada Rabb selain Allah. Dan ini subhanallah dijelaskan juga di tafsir Ibnu Katsir tentang surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari jiwa dan harta orang beriman dan membayarnya dengan syurga. Dan Syamir bin Atiyah itu menjelaskan tentang sumpah ini bahwa barang siapa yang menepati baiat yang terikat di lehernya, kita ini sudah berbaiat semua kepada Allah waktu hendak dimasukkan ke perut ibu. Barang siapa yang terikat baiatnya kepada Allah dan dia kemudian menepati baiatnya sampai dia jaga sampai dia bertemu dengan Allah, maka dia adalah orang yang terbeli jiwa dan hartanya itu tadi. Tapi barang siapa yang tidak menepati baiatnya kepada Allah itu, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu, dan kemudian kita tidak menepatinya, maka kita tidak jadi terbeli, kita masuk tempat sampah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama kita harus sadari adalah hakikat diri kita. Yang pertama yang minggu kemarin sudah dijelaskan, yaitu muahadah. Yang kedua adalah muraqabah. Kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sendirian dimanapun, walaupun ada di dalam bumi atau seperti apapun, Allah tahu. Apapun yang terbersit di hati kita, Allah ngerti itu. Karenanya, betapa Allah bisa menyebutkan orang-orang munafik, padahal di depan Rasulullah mereka kelihatan baik. Karena Allah Maha tahu isi hati orang-orang munafik itu. Maka kita harus betul-betul menyadari tentang masalah muraqabah ini, dan betapa para sahabat Rasulullah itu sangat takut tentang masalah muraqabah ini. Mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini banyak pemimpin yang kemudian mereka mungkin berkumpul dalam ruang tertutup yang sangat rahasia mungkin, tetapi mungkin mereka kemudian tidak mengira bahwa Allah ada di situ, menyaksikan semua perencanaan dan perbuatan mereka. Dan pada gilirannya kemudian mereka mengira perencanaan mereka akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan tersembunyi, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka jangan pernah kita kemudian seperti itu. Orang disebut orang baik kalau dia ketika hanya berdua dengan Allah, dia bisa berbuat baik. Gitu. Jangan sampai hanya di depan manusia banyak saja kita ini kemudian berbuat baik, tetapi di depan Allah kita tidak berbuat baik. Kita kemudian yang ketiga, inti dari
takwa itu yaitu muhasabah yang kita bicarakan minggu kemarin. Dan muhasabah ini, Masya Allah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim juga, bahwa ketika seseorang bermuhasabah, pastilah yang akan dimunculkan pada dirinya itu adalah sifat taubat. Jadi orang yang bertaubat itu selalu diawali dengan muhasabah. Tidak mungkin orang itu kemudian akan bertobat kalau dia tidak mengintrospeksi dirinya sendiri. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Itu hisablah dirimu ya sebelum kamu dihisab nanti. Dan ini adalah hal yang Masya Allah, kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, barang siapa yang selalu menghisab dirinya sewaktu di dunia, maka dia akan diringankan hisabnya nanti di akhirat, dan dia akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Tapi barang siapa meremehkan muhasabah waktu di dunia, dia hampir tidak pernah mengintrospeksi dirinya, dia tidak pernah kemudian merasa salah, dia tidak pernah merasa bahwa dia berbuat kesalahan yang besar dan lain sebagainya, maka pada gilirannya, na'udzubillahi min dzalik, orang itu akan merugi di dunia maupun di akhirat, karena pada gilirannya dia akan menghadapi hari yang sangat berat. Itu. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Umar bin Mukbil, beliau pernah berkata bahwa nanti di akhirat itu yang paling disesali oleh para pendosa itu bukanlah takdir dia menjadi seorang pendosa. Karena itu adalah pilihan hidup. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan jalan-jalan sesat. Dan itu banyak. Dan jalan ketakwaan cuma satu. Itu. Tapi mereka kemudian mengambil keputusan mengambil jalan yang buruk. Dan itu bukan yang paling disesali oleh mereka. Tapi apa yang paling disesali oleh mereka, kata Dr. Mubil, adalah ketika ditampakkan seluruh catatan-catatan amalnya secara detail sampai yang isi hatinya dan lain sebagainya. Itu yang paling mereka sesali dan mereka tangisi. Kenapa kok begitu lengkapnya catatan ini? Mereka berharap Allah lupa. Mereka berharap bahwa Allah itu tidak mencatat perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan muhasabah ini hal yang harus kita takuti betul, karena kita ini tidak tahu kita akan mati kapan. Pernah ada seorang yang katanya dulu itu pejabat ya, dan dia kemudian memfitnah orang muslim, dikatakan bahwa dia adalah ekstremis, teroris begitu. Kemudian saudaranya, seorang yang soleh, mengingatkan, apakah betul memang orang yang Anda tuduh itu memang betul-betul teroris atau ekstremis? Jawab dia, enggak, itu kan proyek saya itu. Astaghfirullahaladzim, Anda tidak takut sama Allah? Kalau Allah murka memfitnah orang-orang beriman. Maka dia kemudian menjawab bahwa nanti kalau saya sudah pensiun, saya tak naik haji biar dihapuskan dosa saya. Memangnya dia yang kemudian bisa mendikte Allah untuk menghapus dosa. Padahal tidak setiap orang yang berhaji kemudian diterima karena niatan-niatan yang kurang bagus. Betapa dia punya pemahaman agama yang sangat rendah dan dia tidak takut kepada Allah. Dia mempermainkan hidupnya. Dan dia tidak merasa bersalah dengan semua itu. Dan kalau dihisab di akhirat, nanti tinggal nikmat dan azab yang menanti. Tapi saya gemetar kalau membaca apa yang disampaikan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barang siapa yang hisab, pastilah dia diazab. Sebagian ulama menyampaikan bahwa ucapan Imam Ali bin Abi Thalib ini di dalam Az-Zuhud Imam Ahmad juga disampaikan bahwa kebanyakan nanti orang yang dihisab itu pasti akan mengalami azab setelahnya itu. Dan kita ada orang-orang yang bertobat. Kita harus berusaha bermuhasabah sepanjang hidup. Mungkin ada di antara kita yang menjadi dai atau menjadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan kita menganggap bahwa amal-amal kita sudah banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh hanya Allah yang tahu seberapa kapasitas dan kualitas serta kuantitas dari apa yang kita kerjakan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang maghrur, yang terpedaya
oleh amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Jangan sampai. Kita harus menjadi orang yang paling takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, beliau itu adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga dengan segala kelebihan yang Rasulullah sampaikan tentang Umar. Dan diceritakan bahwa di bawah matanya itu ada garis hitam karena banyak menangis, takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka muhasabah ini adalah hal yang penting di setiap perhentian perjalanan hidup kita. Apakah kita sebelum beramal, di saat beramal, ataukah setelah beramal, kita harus selalu bermuhasabah. Ketika sebelum beramal, ya Allah, mudahkan saya untuk bisa beramal dengan baik dan jauhkan saya dari niat-niat yang syirik, niat-niat riya dan lain sebagainya. Ketika melakukannya, kita juga bermuhasabah, beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan ada hal yang tidak benar yang kita lakukan. Dan selesai muhasabah, kita juga beristighfar. Jadi muhasabah dengan taubat itu memang tidak bisa dipisahkan. Kita beristighfar dan berharap jangan sampai kemudian Allah berharap supaya Allah menerima amal kita, dan jangan sampai kemudian Allah membuang amal kita, menolak amal-amal yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini kita harus sadari tentang masalah muhasabah ini supaya kita betul-betul melakukan perbuatan yang benar. Jadi kita di sini yang ketiga muhasabah yang sudah kita jabarkan panjang lebar minggu lalu, dan sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu muahadah. Maaf, bukan muahadah. Yang keempat adalah muaqabah. Menghukum diri sendiri di saat ada kekeliruan, dan itu biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita tahu kisah masyhur tentang seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an yang beliau ketinggalan sholat berjamaah gara-gara sibuk mengurusi kebunnya, dan beliau kemudian mensedekahkan kebunnya. Dan ini adalah hal yang Masya Allah, mungkin kita tidak sampai seperti Umar bin Khattab, tapi kita mungkin harus menghukum dengan mungkin bersedekah atau apa saja ketika kita berbuat kesalahan atau keburukan. Ini penting sekali karena muaqabah ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para salafus salih. Dan ini hal-hal yang sangat kita upayakan bahwa kita berusaha untuk menghukum diri sendiri. Dan di bulan Ramadan ini tidak ada salahnya kita kemudian, oh iya ya, saya ini banyak melakukan dosa, maka kemudian kita bersedekah di bulan Ramadan dan lain sebagainya untuk mudah-mudahan Allah mengampuni kita, selain kita juga bertobat. Itu. Kemudian yang kelima, daur dari takwa itu adalah mujahadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh ya, mengerahkan segenap daya ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh untuk ada di jalanku, maka sesungguhnya Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Sungguh orang yang bermujahadah itu akan mendapatkan jalan dari Allah. Salah satu yang luar biasa itu adalah kisah tentang perang Tabuk, di mana saat itu dikisahkan itu di Quran di surat At-Taubah 91 sampai 93. Cukup panjang ayatnya, tapi di sini Allah menyampaikan tentang kisah yang luar biasa, di mana saat itu perang Tabuk dan para sahabat itu dalam kondisi susah payah. Makanya disebut Jaisul Usyrah, perang susah payah itu karena memang betul-betul susah payah. Memang itu musim panas sekali. Tapi saat itu juga banyak tanaman yang sedang berkembang, mau panen. Dan jaraknya sangat jauh dari Madinah, sekitar 1 bulan perjalanan menembus gurun pasir. Sahabat-sahabat itu yang punya harta mulai dari yang sedikit sampai yang banyak itu urunan. Dan itu pun dalam Al-Bidayah Nihayah juga diceritakan betapa sedikitnya bekal logistik yang bisa mereka bawa. 1 ekor kendaraan, apakah itu onta atau kuda, itu untuk ber-11 atau ber-13 orang. Jadi mereka kalau naik itu harus gantian. Dan yang subhanallah, saya pernah diceritakan oleh seorang
Ustadz tentang kisah perang Tabuk ini, sedikitnya makanan yang dibawa, sehingga satu orang itu sehari dijatah 3 biji kurma. Satu untuk diemut waktu pagi, nanti agak siangan dikunyah, siang diemut sampai sore, nanti dikunyah, sore juga diemut sampai malam itu. Subhanallah. Betapa luar biasa ya perjuangan dari para sahabat, kesungguh-sungguhan mereka. Tapi yang membuat satu hal adalah orang-orang yang menangis. Siapa itu? Jadi kalau orang munafik itu mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku ndak enak badan, aku gini-gini, padahal ndak. Gitu ya. Ya Rasulullah, kalau deket sih aku bisa ikut, kalau jauh ndak bisa aku. Bulat supaya ndak bisa ikut. Tapi ada orang mukmin, sahabat Ansor, 7 orang, gitu. Dan mereka mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini miskin, kami tidak punya apa-apa. Mbak tolong kami ini dicarikan orang yang bisa memodali kami untuk bisa ikut berjihad bersama engkau ya Rasulullah. Ternyata setelah dicarikan upaya, sudah tidak mungkin lagi menambah pasukan itu. Dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang ditolak Rasulullah untuk ikut. Dan mereka menangis. Mereka menangis bukan karena apa-apa, karena tidak bisa ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin malah lega gitu ya. Mungkin alhamdulillah ya Allah gak perlu ikut Rasulullah itu kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini tidak sahabat-sahabat Rasulullah ini. Mereka menangis karena tidak bisa ikut. Mereka, bagaimana mungkin Rasulullah habis-habisan dalam kondisi sulit seperti itu, sementara kami enak-enakan bersama keluarga kami di rumah. Dan salah satu yang kemudian tertolak itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari sedih sekali karena beliau tidak bisa ikut berangkat bersama Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan sama beliau? Beliau mencoba bawa karung keliling kota Madinah mencari butir-butir biji kurma. Kalau masih ada yang orang makan kurma dibuang gitu. Dilihat masih ada sedikit dagingnya, dimasukkan. Nanti ketemu lagi, dimasukkan lagi. Sampai beliau kemudian istilahnya kalau orang Jawa luru biji kurma, mencari biji kurma ini. Akhirnya beliau punya bekal. Dan beliau kemudian berangkat menyusul Rasulullah. Karena pasukan Rasulullah juga kendaraannya sangat sedikit, berarti pergerakannya juga tidak bisa kencang. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian melihat ke belakang, ada orang yang sampai berjalan terjungkal-jungkal di gurun pasir itu. Dan subhanallah, ketika Rasulullah bersabda, aku berharap bahwa itu adalah Abu Dzar. Dia datang sendiri, dia akan mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Subhanallah, seperti itu mujahadah seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau tidak ingin Rasulullah itu kemudian berperang sementara dia tidak ada di sampingnya. Maka walaupun sudah ditolak oleh Rasulullah karena memang tidak ada bekal untuk dia dan seterusnya, tetaplah dia berusaha untuk menjadi orang yang betul-betul berbuat untuk Rasulullah SAW. Dan Allah betul-betul memberikan ganjaran yang sangat besar kepada Abu Dzar itu. Ikhwan wa akhwat fillah azzakumullah. Ketika kita kemudian berusaha bermujahadah, dan mujahadah itu dengan salah satu yang paling berat melawan diri sendiri tentunya. Melawan diri sendiri itu adalah hal yang paling sulit dan paling berat ya. Dan ketika kemudian kita menginginkan berbuat kebajikan, terkadang keburukan kita yang mewarnai kita. Itu makanya betul apa yang disampaikan oleh seorang salafus salih, seorang tabi'in terkemuka, gitu, bahwa beliau pernah berkata, kalau orang-orang solih itu menggiring dirinya menuju kebaikan itu secara sukarela. Tapi kita, itu Ibnu Mubarak, tapi kita
itu hanya bisa menggiring diri kita menuju kebaikan itu dengan cara dipaksa. Kita harus memaksa diri kita. Gitu. Ketika kita mungkin membaca Al-Quran, mata kok sepet banget, mata kok ngantuk, kita harus tetap berusaha untuk melawan itu semua. Gitu. Ketika kita kemudian mungkin capek rasanya, kemudian kita harus tarawih. Nah, kita harus tetap melakukan ibadah-ibadah yang seperti itu. Subhanallah, kita harus memaksa diri. Kalau tidak, kita nanti menjadi orang-orang yang celaka. Nah, ini adalah daurut takwa yang harus kita pahami, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tadi adalah taubat. Itu Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, itu tentang innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli dari jiwa dan harta orang beriman dan bayarnya dengan surga. Kita ini milik Allah, tapi kita dibeli sama Allah. Padahal kita ini tidak punya modal apa-apa. Tubuh ini titipan, semuanya titipan dari Allah. Tapi Allah itu ingin membeli kita. Gitu. Ingin membeli orang-orang yang betul-betul ingin mendapatkan surga tadi itu. Apa ciri-ciri orang yang dibeli itu? Itu di At-Taubah 112. Yang pertama, orang yang dibeli jiwa dan hartanya oleh Allah itu adalah at-taibun. Orang-orang yang suka bertaubat. Adakah kita kemudian di bulan Ramadan ini ketika berdua dengan Allah kita menundukkan kepala, meneteskan air mata, bermohon ampunan kepada Allah? Betapa banyak dosa yang telah kita kerjakan. Sehari mungkin kita mengerjakan lebih dari 10 dosa itu. Baik itu dosa besar, dosa kecil, dan lain sebagainya. Yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Kalau sepanjang hidup, misalnya 50 tahun, kali 365 hari, kali sehari 10, saja 10 itu sudah sangat luar biasa bisa melakukan minimisasi dosa itu. Tapi kita merasa sudah jadi orang baik. Kita merasa sudah jadi orang hebat. Maka hanya orang-orang yang menganggap dirinya buruklah yang bertaubat itu. Hanya orang yang menganggap dirinya itu tercela, itu yang bertaubat. Sementara orang yang menganggap dirinya baik, tidak akan bertobat itu. Gitu. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menganggap diri baik. Karena kita nanti akan menjadi orang yang makhrur, yang terpedaya. Gitu. Sampai hal seperti ini sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang suka bertaubat. Taubat itu hal yang tidak pernah dilakukan kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Gitu. Dan taubat itu hal-hal yang Masya Allah yang harus kita kuatkan di dalam menjalani hidup. Sampai Allah itu kepada orang yang beriman. Ini kepada orang yang beriman ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau orang itu kemudian tidak beriman, itu dia masih punya keinginan untuk bertobat atau tidak. Gitu. Ketika orang itu beriman, maka Allah sampai berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bertobatlah. Bertobatlah kepada Allah, kalian semuanya, wahai orang-orang beriman. Ini orang beriman yang diperintahkan Allah. Ini bukan semua manusia. Orang beriman itu diperintahkan Allah untuk bertaubat. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim, bahwa kata beliau, andaikan ada orang yang 1000 tahun itu melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Dia melakukan segala hal yang Allah perintahkan. Dia betul-betul beramal solih selama 1000 tahun tanpa henti. Kemudian, dia tergelincir sesaat saja. Maka ketergelincirannya dia itu lebih berat daripada semua amal yang sudah dia kumpulkan selama 1000 tahun itu. Masya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian merasa karena amal kita sudah banyak, tidak apalah tergelincir sekali dua kali.
Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Karena bisa jadi semua amal yang kita lakukan bisa terhapus. Itu Allah yang mengancam itu di surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan hadapi semua amal yang pernah mereka kerjakan itu. Dan kami akan jadikan semua amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Menjadikan amal-amal kita itu terhapus di hadapan Allah. Hanya gara-gara kita ini kemudian menyepelekan keburukan. Hanya gara-gara kita menyepelekan hal-hal yang buruk. Bahkan andaikan yang buruk itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Andaikan kemudian ini hanya kita dan Allah yang tahu, seperti riya, ujub, sum'ah, iri, dengki, dan semua amalan itu. Bukan berarti kemudian itu tidak akan menjadi sebuah hal yang besar. Itu menjadi hal yang besar sekali. Itu sangat mengerikan sekali. Seperti yang minggu kemarin saya ceritakan, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya dikatakan orang solih, berhaji sampai berkali-kali, tapi meninggal kondisi tidak mau beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Itu. Saya juga ada orang yang maghrur datang ke saya, seorang laki-laki membawa ayahnya, sudah tua. Dan kemudian beliau, saya tanya, ada apa? Saya kecewa sama Allah. Bapak itu bilang begitu, Bapak sepuh itu bilang gitu ke saya. Saya kecewa sama Allah. Loh, kenapa, Pak? Allah itu ngeletek. Kalau orang Malang bilang itu ngeletek apa ya kira-kira bahasa Indonesia yang ngeletek itu ya. Allah itu ya cuma segitulah ternyata. Gitu. Loh, kenapa? Sepanjang hidup saya beribadah. Sepanjang hidup saya ini sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Saya puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Saya membaca Al-Quran. Saya melakukan semua amal kebajikan. Tapi ternyata kayak gini dari Allah itu. Maksudnya kayak gini itu gimana? Kemudian dia bilang, saya tuh sekarang dikasih sama Allah itu penyakit komplikasi. Padahal saya ini sudah beribadah lama kepada Allah. Ternyata cuma kayak gini saya dikasih sama Allah. Saya bilang, Pak, sakit Anda ini untuk menyempurnakan semua amal Anda, dosa-dosa Anda akan dihapus insya Allah dan seterusnya. Tidak mau saya. Gitu. Harusnya Allah mengikuti keinginan saya. Harusnya Allah mengikuti apa yang saya inginkan. Itu. Kata dia begitu. Astaghfirullahaladzim. Saya sekarang pokoknya mogok sama Allah sudah. Saya tidak mau beribadah sama Allah. Akhirnya sampai wafatnya bapak itu tidak mau sholat. Dia sudah merasa baik. Dia sudah merasa benar. Dia sudah merasa amal-amalnya itu banyak. Dan dia tidak pernah merasa bahwa dia punya dosa. Dan pada gilirannya kemudian dia menganggap Allah itu jahat kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Seperti itulah memang manusia. Kita berlindung kepada Allah sebagaimana ketakutan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ketika hendak dicabut nyawa, beliau itu gemetar ketakutan. Muridnya bertanya, apakah kamu takut terbayang dosa-dosamu? Itu kecil, nak. Itu kecil, wahai murid-muridku. Terus apa yang engkau khawatir, wahai Imam? Beliau menjawab, aku khawatir kalau Allah tuh mencabut imanku sebelum mencabut nyawaku. Ini yang paling kita khawatiri. Jangan sampai Allah mencabut iman kita sebelum nyawa kita dicabut. Jangan pernah itu. Maka apa yang bisa menjaga istiqomah kita kepada Allah adalah bertaubat. Bertaubat itu hal yang paling penting agar tidak menjadi orang-orang yang buruk ya. Di sini yang kita harus sadari juga, bahwa implementasi dari taubat itu. Tadi kita sudah bicara tentang daur taqwa yang 5 itu tadi. Yang pertama adalah mu'ahadah, ya, kita menyadari kita sudah melakukan sumpah kepada Allah. Yang kedua tadi adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga adalah muhasabah. Itu inti dari ketakwaan juga. Yang keempat itu adalah mu'aqabah, menghukum diri dikala kita melakukan keburukan. Dan yang kelima adalah mujahadah. Dan ujung dari ini semua adalah taubat.
Ketika kita bertaubat, maka harus ada implementasinya seperti yang ada di dalam Al-Quran, surat At-Taubah 112. At-ta'ibun al-'abidun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah basyiril mu'minin. Ketika kita kemudian bertaubat, implementasinya adalah dengan kita ini menjadi abid, menjadi hamba Allah. Kita ini menjadi budaknya Allah. Kalau kita bayangkan perbudakan yang ada itu seperti juga yang kemarin perbudakan orang Indonesia oleh perusahaan kapal-kapal nelayan Cina itu, dengan gaji yang sangat minim, mereka harus bekerja keras pagi siang malam sampai akhirnya meninggal itu, dan kemudian Korea yang menemukan itu, dan akhirnya orang-orang itu dideportasi. Gaji mereka sangat tidak sepadan. Itu perbudakan yang sangat mengerikan. Tapi kita budak yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba, ada ndak budak itu yang dikasih pesawat pribadi? Ada ndak budak yang dikasih kapal pribadi? Ada ndak budak yang punya uang sampai ratusan triliun gitu? Kita ini budak, tapi justru kita yang dicukupi oleh Allah gitu. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah dan beramal solih. Itu tugas abid kita. Segampang-gampangnya menjadi budak adalah budaknya Allah. Kita disuruh bersujud, disuruh untuk kemudian beramal solih. Dan Allah selalu menambahkan dan menambahkan kecukupan hidup kita. Maka menjadi abid itu adalah hal yang terpenting, menjadi budaknya Allah. Dan ketika kita menjadi budaknya Allah, kita tidak akan khawatir kesulitan, tidak akan khawatir kelaparan, bahkan di tengah corona sekalipun. Karena wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Mereka bertanya kepadamu tentang upah, katakanlah upahku hanyalah dari Allah, Tuhanku Rabbul Alamin. Jadi ketika seorang bertobat, maka dia harus mewujudkan dirinya menjadi abid, menjadi hamba Allah. Dan kemudian Al-Hamidun, dia menjadi orang-orang yang banyak-banyak bersyukur, memuji kepada Allah. Karena dia sadar dia punya Tuhan yang maha baik, dia punya Tuhan yang maha besar. Kita lihat saja bagaimana raja dari Thailand, raja dari Thailand, ada fotonya bahwa para pejabatnya itu harus merangkak, kemudian makan seperti dikasih kayak ngasih makan anjing itu. Para pejabat tingginya itu dikasih makan seperti ngasih makan anjing itu. Ada fotonya itu. Itu manusia, memperlakukan manusia lain seperti anjing. Padahal dia juga ketika virus corona malah lari ke negeri lain. Nah, kita bicara tentang masalah ini, tapi Allah itu maha baik. Allah tidak pernah memperlakukan kita yang seperti itu. Maka kita wajib untuk memuji Allah. As-sa'ihun, yaitu jadi implementasi yang ketiga dari taubat itu adalah as-sa'ihun. As-sa'ihun itu adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berjihad di jalan Allah, atau melakukan perjalanan untuk mencari ilmu agama, untuk mencari ketakwaan. Dan juga kalau kata Ibnu Abbas, untuk berpuasa. Dan kita berharap bahwa kita termasuk as-sa'ihun, berlelah-lelah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ar-raki'un, orang yang rukuk. Jadi yang rukuk itu sesungguhnya asalnya syariatnya itu tidak cuma di kita. Rabi Yahudi itu cerita bahwa mereka itu dulu kalau beribadah itu ada rukuknya. Tetapi sekarang dipangkas setahun sekali rukuk itu untuk agama Yahudi. Jadi ibadah mereka bisa dipangkas gitu ya. Dan yang tetap rukuk sampai hari ini adalah kita, orang Muslim. Itu menunjukkan bahwa kita menyatakan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Dan as-sajidun, orang-orang yang bersujud. Subhanallah. Orang yang bersujud itu menunjukkan kerendahan dirinya. Tadi kalau pejabat-pejabat
tinggi di Thailand saja itu harus merangkak, kemudian dikasih makan sama sang raja di singgasananya itu dalam posisi seperti ngasih makan anjing. Itu padahal sama manusia. Dia juga makan, dia juga BAB, dia juga kemudian bisa sakit, dia juga bisa mengalami semuanya, tapi dia memperlakukan orang lain seperti itu. Allah tidak memperlakukan kita kayak gitu. Allah menginginkan kita bersujud. Kenapa? Karena itu adalah saat terendah kita, terhinanya kita itu adalah saat sujud. Tapi justru di saat sujud itulah, kata Rasulullah SAW, doa-doa kita itu didengar. Karena doa orang di saat sujud itu didengar oleh Allah. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bersujud. Kemudian implementasi dari taubat adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka dalam kondisi seperti apapun kita harus berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan demi keselamatan diri kita sendiri. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Makanya dalam kitab Ad-Da'wa Dawa itu Ibnu Qayyim menjelaskan satu riwayat diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Allah hendak mengadab satu kaum. Kemudian Allah melihat ada satu orang di situ yang masih bernahi mungkar. Maka Allah kemudian menunda adabnya 40 tahun untuk menghormati orang yang bernahi mungkar tadi itu. Masya Allah. Kemudian wal hafizuna li hududillah, dan mereka yang menjaga hukum-hukum Allah. Subhanallah. Ketika kita berusaha untuk menjaga hukum-hukum Allah, menghindari riba, menghindari banyak hal, menghindari zina, menghindari segala hal yang buruk, itu adalah menjaga hududullah, menjaga hukum-hukum Allah. Maka kita harus sadari di saat kita semaksimal mungkin, dan kita tidak mungkin bisa menjalankan seluruh perintah Allah, itu tidak mungkin. Makanya kita harus bertobat terus itu. Wabasyiril mu'minin. Dan Allah kemudian berfirman, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman itu. Berilah kabar gembira buat orang yang beriman. Para ikhwan dan akhwat yang dibarakahi Allah. Betapa kita ini membutuhkan ini semua. Sepanjang hidup kita harus bertaubat. Sepanjang hidup kita harus bermohon ampunan kepada Allah. Bismillah, saya sudah 20 tahunan mencoba untuk bermuhasabah, mengingat dosa-dosa. Dari pertama dulu, dan sebelum balik sekalipun saya bermohon ampun. Karena apa? Karena kalau saya berbuat dosa sebelum balik, berarti saya sudah menimpakan dosa saya itu kepada ayah ibu saya. Kan gitu. Karena yang menanggung dosa sebelum balik adalah orang tuanya. Berarti kalau saya melakukan kejahatan di saat saya belum balik, berarti saya sudah menyiksa orang tua saya. Saya bermohon ampun. Saya mengenal ada anak kecil yang suka mengumpat. Ada anak kecil yang saya tahu baru kelas 1 SD sudah nonton film-film porno. Ada yang sudah, mereka belum balik dan sudah berzina, ada. Na'udzubillahi min dzalik. Kita melihat ini, apakah kemudian dosa mereka dihapus sama Allah? Enggak, ada yang menanggung itu orang tuanya. Dan saya berusaha mengingat dosa-dosa setiap hari sepanjang 20 tahun lebih. Dan setiap hari oleh Allah ditampakkan dosa yang belum saya mohonkan ampun sama Allah. Makanya ketika saya berdoa di multazam, saya bermohon, ya Allah, jangan sampai ya Allah ketika hamba mati, hamba masih membawa satu dosa saja yang belum saya mohonkan ampun kepada Allah. Dan jangan sampai ada satu dosa saja yang tersisa, yang itu kemudian yang belum saya mohonkan ampun, yang akhirnya engkau hisab nanti itu di akhirat. Saya berharap sekali, saya berharap Allah mengampuni hal-hal yang sudah saya lakukan, dosa-dosa yang saya kerjakan, supaya tadi kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kata para salafus salih dalam kitab Minhajul Qasidin, orang yang terpilih itu adalah orang yang diberikan ilham oleh Allah untuk bertaubat. Kita berharap kita termasuk orang yang seperti itu. Dan itu bukan untuk kebanggaan. Bagaimana mungkin mengakui dosa itu adalah kebanggaan? Kita mengakui dosa adalah untuk hal-hal yang harus kita mohonkan ampunan kepada Allah. Itu dosa, keburukan, kehinaan,
kehancuran diri kita, kerusakan diri kita. Kita mungkin di depan manusia adalah orang-orang yang dianggap mulia. Tapi ketika kita berdua sama Allah, betulkah kita semulia itu? Gitu. Maka ini yang harus kita sadari betul. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang hanya menunjukkan casing saja, tidak lebih. Jangan sampai. Karena kalau kita cuma menunjukkan casing, kita ini ibaratnya barang kosong, kan gitu ya. Tidak ada isinya sama sekali. Gitu. Maka sepanjang hidup mari kita lakukan hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan daur takwa tadi itu. Itu. Muahadah, kemudian muraqabah, kemudian muhasabah, kemudian muaqabah, dan yang terakhir itu adalah mujahadah. Dan semoga dengan itu nanti kita berlelah-lelah untuk berbuat kebajikan di dunia, dan pada gilirannya Allah membalas dengan kebajikan yang sangat besar di akhirat, insya Allah. Itu dari saya. Kalau mungkin dari tim ada yang mau disampaikan, monggo silahkan. Orang yang beruntung, bersihkan harta, sehatkan jiwa. Seberapa kita peduli, sisihkan harta untuk dua part. Bersihkan harta, sehatkan jiwa. Bersedekah itu indah, berzakat itu pun nikmat. Berinfak janganlah lagi ditunda, salurkan saja ke YDSF Amanah dan Profit. Sudah. Bagaimana kita membedakan antara azab dengan ujian? Yang pertama, orang mukmin itu harus senantiasa di antara roja wal khauf. Selalu ada di antara rasa berharap dan rasa takut kepada Allah. Adapun membedakan itu adalah ujian atau rahmat Allah, itu haknya Allah, bukan haknya kita. Tetapi ketika kita misalnya diuji dengan musibah seperti ini, memang betul Rasulullah pernah menyampaikan bahwa wabah itu adalah azab bagi orang-orang kafir, tapi adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini termasuk golongan orang yang sudah masuk level beriman di hadapan Allah? Apakah kita ini sudah masuk standarisasinya Allah? Maka apa yang harus kita lakukan pertama? Jangan kita kemudian, aku orang beriman kok. Kalau wabah gini ya, aku berarti dirahmati sama Allah. Bukan seperti itu. Tapi kita astagfirullahaladzim, jangan-jangan ini dosa-dosaku ya Allah. Jangan-jangan ini maksiat yang pernah aku kerjakan ya Allah. Itu. Yang penting bukan masalah ini adalah rahmat atau azab. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita meresponnya. Itu. Yang pertama, kita ketika merespon musibah kita harus ridho. Sebagaimana sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau saat itu sudah posisi sangat tua, dan beliau dikenal sebagai orang yang doanya makbul. Sa'ad bin Abi Waqqas itu, beliau, kata Rasulullah, doanya saat itu makbul, dan beliau satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau banyak meruqyah orang, terutama di musim haji, dan mesti sembuh, karena doa beliau memang makbul. Itu Rasulullah yang mendoakan. Suatu saat, beliau ketika tua sudah buta, beliau duduk, dan kemudian orang ngantri minta di ruqyah sama beliau. Dan datanglah seorang anak muda dan berkata, "Wahai paman, engkau ini," kata Rasulullah, "adalah makbul doanya, dan
kelihatan sekali karena begitu banyak orang yang kau sembuhkan sakitnya. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan penglihatanmu? Aku yakin kalau Allah mengembalikan penglihatanmu, maka pastilah engkau akan bisa melihat lagi. Apa jawab Sa'ad? Hai anak muda, sesungguhnya takdir Allah lebih kucintai daripada penglihatanku. Ketika kita bisa ridho, maka itu bagian dari turunnya rahmat Allah, bukan murkanya Allah, bukan azab Allah. Tapi beda ketika kita diuji dan kita kemudian mencerca Allah. Apa dosaku ya Allah? Apa salahku ini ya Allah? Emangnya aku ini gimana? Dia hanya sibuk dan dia meratap, dia mengeluh di medsos tentang musibahnya, dia mengeluh kepada banyak orang. Maka itu bisa berubah menjadi murkanya Allah itu nanti. Itu. Maka tergantung bukan seperti apa, tergantung respon kita terhadap cobaan tadi itu. Gitu. Ketika kita kemudian di satu sisi mengingat dosa, jangan-jangan karena dosa yang gue kerjakan, di sisi yang lain kita mudah-mudahan Allah memberikan ini menjadi kafarat, menjadi sebuah pengganti bagi dosa-dosaku nanti di akhirat, insya Allah. Gitu. Maka itu nanti akan menjadi rahmat itu akan menjadi rahmat. Gitu. Dan ini hal-hal yang perlu untuk kita sadari. Salah satu yang luar biasa adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imam Bukhari biasa meriwayatkan dari beliau. Beliau di saat itu diuji Allah, sakit ambeien, luar biasa. Dan subhanallah sampai beliau tidak bisa bangun dari tempat tidur, dilobangi tempat tidurnya itu. Darah itu mengucur, ditampung di bawah itu. Coba kita bisa bayangkan seperti apa kondisi sakitnya. Itu rasanya kayak disayat-sayat itu. Setiap orang yang datang itu menangis, melihat kondisinya, tidak tega melihat keadaannya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Imran bin Husain? Kenapa kalian menangis melihatku? Kami tidak tega, wahai sahabat Rasulullah, melihat keadaanmu yang seperti ini. Kemudian beliau berkata, tolong jangan ceritakan kecuali kalau aku nanti sudah mati. Ada apa? Tiap hari aku dijenguk oleh malaikat. Dia mensyukuri itu. Masya Allah, dia betul-betul mensyukuri. Ketika itu rahmat Allah akan diturunkan. Bukan murkanya. Tapi manakala kita kemudian bahkan dikasih nikmat, kita kemudian sibuk bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Yang terjadi adalah Allah akan menjadikan nikmat itu sebagai azab buat kita. Dan sebagian salafus salih mengatakan, apa ciri orang itu setelah tertimpa musibah, tertimpa berbagai cobaan? Cirinya dia itu dilaknat atau cirinya dia itu diberikan rahmat? Kalau dia setelah mendapatkan cobaan itu menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, maka berarti dia sedang dirahmati Allah. Semua cobaannya, musibah, wabah atau apa saja, itu menjadi jalan dia mendapatkan kecintaan Allah. Tapi sebaliknya, kalau setelah itu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka niscaya dia sedang dimurkai Allah. Itu. Jadi cirinya adalah setelah kita, di saat kita menjalaninya itu kita betul-betul berlapang dada dan menerima dari Allah, ini yang terbaik dari Allah untukku. Dan ketika selesainya dia menjadi lebih beriman lagi kepada Allah, itu adalah dia sedang dirahmati Allah. Itu. Sekedar gambaran saja, ada seorang yang pernah saya ruqyah, laki-laki itu dulu suka kedukun dan lain sebagainya. Setelah dia sakit parah, saya suruh bertobat. Dia mau bertobat. Dihancurkan semua benda-benda jimat-jimatnya itu dihancurkan. Tetapi kemudian Allah menyembuhkan. Ketika Allah menyembuhkan, dia beribadah kepada Allah. Dia sholat, tapi dia tetap melakukan maksiat. Dan di ujung hidupnya Allah menampakkan bahwa dia kemudian meninggalnya di atas tubuh janda tetangganya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah hal yang kita perlu untuk sadari bahwa itu nikmat atau rahmat itu tergantung kita merespon kepada Allah itu. Ketika kita merespon dengan keridhaan, dengan keikhlasan, dengan kerelaan, dengan lapang dada dan yakin ini yang terbaik dari Allah untukku, pastilah semuanya akan jadi baik, insya Allah. Itu, insya Allah, Ustaz. Yeah. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur mendapat penyesalan?
misal dalam mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita ini. Terima kasih. Alhamdulillah, penyesalan itu bagian dari taubat, kata Rasulullah SAW. Menyesal itu bagian dari taubat. Setiap kita pasti pernah menyesali. Setiap kita. Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kedua kepada kita. Ruh kita belum sampai di kerongkongan. Berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Lalu gimana kalau kita pernah mengambil keputusan hidup yang salah? Yang pertama, kita harus menyesalinya sepanjang hidup. Kita harus mohon ampun kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Karena kita memiliki Rabb yang maha pengampun. Yang kedua, kita harus berusaha menutupinya dengan amal solih. Untuk menjadi kafarat tadi itu. Itu bagian dari mu'aqabah. Menghukum diri sendiri ketika kita berbuat buruk. Maka kita harus kemudian berusaha menebusnya dengan banyak berbuat kebajikan. Dan meninggalkan hal-hal yang buruk tadi itu. Jadi berusaha menutupinya dengan amal solih. Jadi dan menyesali perbuatan itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Maka dia akan menjadi yang terbaik. Maka betul kata Ibnu Taimiyah, ada orang-orang yang dia berbuat sangat jahat. Dan dia bertobat. Ada yang dia tidak bisa kembali seperti semula. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ada orang yang berbuat jahat, dia bertobat, tapi dia tidak bisa kembali seperti semula. Ya, imannya agak rendah. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, dia kemudian bisa menjadi orang-orang yang ya sebanding antara taubatnya dengan keburukannya. Tapi yang ketiga, ada orang yang justru menjadi yang jauh lebih baik dan jauh lebih indah, menjadi jauh lebih bagus daripada sebelum dia melakukan kejahatan itu. Nah, kita berharap kita adalah orang yang seperti ini, orang yang betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha. Yang dengan itu Allah nanti akan memberikan banyak sekali rahmatnya kepada kita. Makanya tadi kita menyesali itu harus, dan kita beristighfar kepada Allah itu harus. Tapi tidak cukup hanya beristighfar. Saya harus menebusnya. Saya harus beramal solih. Saya harus tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruk itu. Insya Allah. Itu insya Allah, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Khair? Ya, baik. Di akhir materi saya ini, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah melihat apa yang di dalam hati kita. Allah melihat apa yang terbersih dalam kehidupan kita. Sudah berpuluh tahun kita menjalani hidup. Dan tidak tahu seberapa banyak amal yang diterima Allah Ta'ala. Tapi ada satu hal, jangan pernah menyerah. Kita ini punya Allah yang maha baik. Kita punya Rabb yang maha segala-galanya. Walaupun sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, mari kita bertobat. Dan jangan sampai kita mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruk kita ini. Dan semoga dengan itu nanti Allah akan berikan banyak hal. Di ujung yang saya sampaikan, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka Allah akan berikan kepada mereka rasa aman. Wabah sebesar apapun, musibah sebanyak apapun, kondisi ekonomi seburuk apapun, dan lain sebagainya, Allah memberikan rasa aman kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan yang kedua, dan Allah akan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hidup kita itu insya Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlena, kita ini berbuat kebajikan, tapi mencampur adukkannya dengan keburukan. Jangan sampai yang pada gilirannya kita tidak mendapatkan keamanan. Kita tidak mendapatkan semua hal yang dijanjikan Allah Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wa minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seberapa kita peduli, sisihkan harta untuk duafa, bersihkan harta, sehatkan jiwa. Bersedekah itu indah, berzakat itu pun nikmat, berinfak janganlah lagi ditunda. Salurkan saja ke YDSF, amanah dan profesional.